Hai netizen, sudah bukan rahasia lagi jika pesona Indonesia selalu menjadi incaran banyak wisatawan mancanegara. Bukan hanya wisatawan biasa, melainkan para seleb dan pesohor dunia pun kepincut dengan pesona yang dimiliki Indonesia. Jelas hal ini menambah nilai jual bagi pariwisata Indonesia karena kerap menjadi destinasi liburan bagi para pesohor beken dunia. Nah, secara tidak langsung ini membuktikan bahwa keindahan alam Indonesia menjadi potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan. Guna menarik perhatian para wisatawan berkunjung ke Indonesia, di sisi lain hal itu bisa mendongkrak nilai ekonomi di sekitar daerah wisata yang diprioritaskan. Mantap bukan? Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, pasti sudah sering dengarkan tujuan mulia Bapak Presiden kita? Ada yang tahu? Jadi salah satu tujuan mulia Bapak Presiden kita adalah menyejahterakan seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Beliau berharap seluruh warga Indonesia tidak memiliki kesenjangan sosial. Hal ini beliau upayakan dari berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata. Untuk mengembangkan seluruh potensi pariwisata di Indonesia tentunya tidak mudah. Mengingat banyaknya potensi alam yang dimiliki Indonesia, maka pemerintah menunjuk beberapa destinasi wisata yang akan menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. Pertama, Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi sebenarnya sudah terkenal dari zaman dulu, dan sedihnya lebih terkenal di luar negeri daripada di negeri kita. Dari zaman dulu, Kepulauan Wakatobi sudah terkenal sebagai tempat penelitian terumbu karang sehingga ada dive center di Wakatobi. Wakatobi sendiri merupakan singkatan dari 4 pulau kecil yaitu Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia, dan Hoga. Buat kalian yang mau traveling ke Wakatobi, wajib banget mencoba snorkeling atau diving. Karena di sana kamu bakal menemukan banyak ikan-ikan yang belum pernah kalian temukan. Kedua, Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan kota kecil di Nusa Tenggara Timur yang terkenal sebagai pintu masuk ke Pulau Komodo. Kalau Pulau Komodo pasti semua pada ngerti kan? Pulau yang satu ini memang destinasi impian banyak orang. Sunset di Pulau Kalong, sunrise di Pulau Gili-Lawa, atau trekking ke puncak Pulau Padar menjadikan daya tarik tersendiri bagi pecinta Nusantara. Buat para pecinta traveling, Pulau Komodo memang jadi impian. Sarana transportasi dan pengembangan kota Labuan Bajo pun terus dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Bahkan Bapak Presiden Jokowi beberapa waktu lalu sempat berkunjung ke Labuan Bajo untuk meresmikan pelabuhan baru dan peremajaan lokasi wisata Komodo. Ketiga, Yogyakarta. Selain terkenal sebagai kota pelajar, Yogyakarta ini ternyata memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kearifan budaya lokal serta kulinernya yang menggoda membuat kota ini menjadi incaran para wisatawan lokal maupun mancanegara. Keramahan warga lokal terhadap pengunjung menjadikan Yogyakarta selalu banyak pengunjung. Selain Borobudur, banyak pula tempat-tempat wisata baru yang bikin penasaran banyak orang. Seperti Candi Prambanan, Keraton Kesultanan Jogja, Pantai Parangtritis yang sudah dikenal banyak warga Indonesia. Keempat, Danau Toba. Di Pulau Sumatera terdapat satu ikon pariwisata yang terus menanjak popularitasnya sebagai destinasi prioritas. Destinasi itu adalah Danau Toba yang menawarkan keindahan alam luar biasa bagi siapapun yang berkunjung. Berwisata ke Danau Toba bakal terasa lebih istimewa ketika Anda menikmati pengalaman berkayak di tengah danaunya maupun merasakan keseruan berkemah mewah alias glamping di salah satu sisi danaunya. Danau Toba juga menawarkan kuliner khas unik dan mengguncang selera, misalnya naniura. Sajian berupa ikan yang dimasak tanpa api ini sering juga disebut sebagai sashimi ala Batak. Bagaimana? Penasaran bukan untuk mencobanya? Kelima, Mandalika. Surga tersembunyi juga bisa Anda nikmati di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Mandalika. Selain memiliki pesona alam yang luar biasa indah, destinasi super prioritas Mandalika juga kelak dikembangkan untuk wisata olahraga. Sejumlah agenda olahraga kelas dunia pun diharapkan bisa berlangsung di masa mendatang seperti MotoGP. Di Mandalika Anda bisa menikmati kuliner khas lezat. Misalnya saja ayam taliwang yang memiliki perpaduan rasa manis, pedas sekaligus gurih. Keenam, Bali.
Bali dianggap sebagai tempat tujuan untuk berlibur bagi banyak wisatawan mancanegara. Perusahaan Prancis di bidang resort dengan berbagai cabang di seluruh dunia, Klub Mediterania atau Club Med, menyebut Bali sebagai destinasi liburan paling bikin bahagia di dunia. Bali seperti memiliki magnet tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Di kalangan turis asing, Bali terkenal dengan pesona keindahan alamnya yang memang tiada duanya. Itu yang menyebabkan wisatawan mancanegara rela terbang ke Bali demi mendapatkan pesona alam yang tidak ada di negara asalnya. Keindahan Pulau Bali mulai dikenal dunia berkat para turis mancanegara yang terkenal membantu mempublikasikannya. Hal tersebut yang membuat Pulau Bali semakin terkenal di kancah dunia. Jadi gak heran jika saat ini Bali lebih dikenal dunia daripada Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, terkenalnya nama Bali di mata dunia menjadi suatu kebanggaan. Bahkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru memberi julukan Fajar Dunia kepada Pulau Bali pada tahun 1950. Presiden Soekarno pun termotivasi membangun Istana Tampak Siring sebagai istana kepresidenan dan sering mengunjungi tempat tersebut. Dan masih banyak lagi tempat-tempat indah lainnya di Indonesia. Saking banyaknya mungkin gak cukup ya jika dijelaskan di video ini. Pada intinya, ayo warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung setiap program pemerintah dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan di bidang pariwisata. Seperti yang sudah kita tahu, bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam. Terus berbanggalah menjadi orang Indonesia, karena Indonesia punya segalanya.